Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami mengenai agen kecerdasan buatan. Nah, pada kelompok kami terdiri dari Eriko Junior Bungai, Hans Timotius Junior Sitepu, Otniel Sadar Haryanto Sitohang, dan saya, Erik Roberto Johan. Nah, untuk bahan diskusi, kelompok kami memilih Amazon Alexa. Alexa ini merupakan teknologi yang dikembangkan oleh Amazon yang berfungsi untuk memudahkan aktivitas manusia. Nah, jadi Alexa ini merupakan asisten virtual yang dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya gitu. Misalnya Alexa, kita ingin menyuruh Alexa untuk membukakan musik gitu, atau membukakan lampu, membukakan pintu bahkan. Nah, itu bisa dengan Alexa, dengan hanya menggunakan suara. Arsitektur dari Alexa. Alexa ini menganut konsep black box, yaitu menerima rangsangan dari luar, kemudian memprosesnya sehingga menghasilkan keluaran. Contohnya kita memberikan komen atau perintah berupa Alexa play a song. Nah, play a song itu merupakan rangsangan dari luar gitu, berupa suara yang akan diterima oleh Alexa. Kemudian dengan natural language processing, Alexa memprosesnya gitu, memproses bahasa manusia tersebut. Kemudian dia akan memutar lagu yang merupakan keluaran. Nah, selain konsep black box, Alexa juga menganut konsep arsitektur BDI, yaitu kepercayaan, belief. Nah, jadi Alexa ini mengetahui informasi mengenai device yang terhubung gitu. Misalnya kita menghubungkan rumah kita ke Alexa yang menjadi smart home. Nah, Alexa ini mempunyai akses terhadap pintu, lampu, dan lain-lainnya gitu. Jadi Alexa mengetahui informasi mengenai device yang terhubung padanya. Kemudian keinginan atau desire. Nah, misalnya user menginginkan Alexa untuk menyelesaikan sebuah tugas. Nah, jadi user memberikan inputan dan Alexa akan menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian kehendak atau intention. Nah, ini merupakan rencana yang diinput oleh user terhadap Alexa. Jadi contohnya kita memberikan perintah Alexa play a list of song, jadi memutarkan beberapa lagu gitu. Jadi si Alexa ini tahu apa yang harus dilakukannya, yaitu memutar lagu A, kemudian lagu B gitu, yang sudah sesuai rencana oleh user. Nah, kemudian kita masuk pada PAX gitu, yang terdiri dari 4, yaitu percept, action, goal, dan environment. Nah, percept itu merupakan bagaimana agen kecerdasan buatan tersebut dapat menanggapi rangsangan dari lingkungannya gitu. Nah, jadi pada Alexa ini dia dapat menanggapi rangsangan dari luar itu berupa inputan suara manusia gitu. Jadi misalnya kita memberikan perintah pada Alexa, berupa inputan suara, Alexa dapat mengambil atau memproses suara tersebut gitu. Nah, kemudian action. Setelah dia mengambil input berupa suara manusia tersebut, Alexa menggunakan NLP tadi dapat memproses suara manusia tersebut sehingga dimengerti oleh mesin. Nah, goal. Kemudian Alexa ini dapat menjalankan tugasnya. Misalnya Alexa play a song. Nah, play a song itu merupakan inputan. Kemudian dengan NLP dia memprosesnya. Nah, kemudian lagu tersebut merupakan hasil atau goal dari Alexa tersebut. Nah, untuk environment sendiri, Alexa ini dapat ditempatkan di lingkungan yang berbeda-beda ya. Contohnya di kantor atau di rumah menjadi smart home. Nah, tetapi ketika keluar dari jangkauan Alexa tersebut, misalnya smart home, kita keluar dari rumah, nah Alexa itu sudah tidak bisa berfungsi. Nah, seperti itu. Poin kedua yaitu PEAS atau Performance Measure, Environment, Actuators, and Sensor. Performance measure merupakan komponen-komponen yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu agen. Sedangkan environment yaitu kondisi yang dapat mempengaruhi sekitar agen. Actuators merupakan kemampuan yang dapat dilakukan oleh suatu agen, dan sensor ialah hal-hal apa saja yang dapat diinput oleh agen. Pada Amazon Alexa, terdapat beberapa poin mengenai performance measure. Yang pertama, menghasilkan keakuratan dalam pengenalan suara, serta mampu melakukan aksi berdasarkan perintah suara. Yang kedua, mampu menyampaikan informasi secara tepat dan akurat. Yang ketiga, terinteraksi dan terhubung terhadap berbagai perangkat elektronik. Yang keempat, membantu user dalam mengorganisir dan meminimalisir aktivitas rumah. Dan yang poin terakhir yaitu energi yang digunakan
cukup ekonomis. Dan pada poin environment terdapat 2 poin, yaitu dalam rumah atau kamar atau ruangan dan tercakup pada wireless. Dan actuatorsnya yaitu Amazon Alexa menggunakan perintah yang diucapkan oleh pengguna, kemudian melakukan aksi, seperti mematikan televisi, mematikan AC, mengirim pesan, mengatur alarm, dan sebagainya. Dan yang terakhir, Alexa mampu berintegrasi dengan perangkat atau device untuk melakukan narasi tambahan. Dan pada menu sensor, yaitu Alexa dapat melakukan input melalui mikrofon atau suara. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis lingkungan. Yang pertama ada fully observable, yaitu sensor agen pada Amazon Alexa ini yang memberikan akses terhadap keadaan lengkap adalah sensor suara di mana setiap Amazon Alexa mendengar atau ada yang berbicara menyebut Alexa, maka sensor agen tersebut akan mendeteksi suara tersebut. Selanjutnya ada deterministik, yaitu keadaan lingkungan yang awalnya hening akan berubah menjadi sangat ramai saat tindakan agen ada yang memicu sensor untuk membuatnya melakukan tindakan agen tersebut. Contohnya, seperti saat agen menyebutkan Alexa play Good Days by SZA, maka sensor agen Alexa akan memutarkan lagu dan membuat suasana hening menjadi ramai. Selanjutnya ada episodik, yaitu saat agen bertanya kepada Alexa tentang perkiraan cuaca hari ini, dan Alexa menjawab, lalu akan dipahami oleh agen tersebut, dan kemudian agen akan meminta Alexa untuk mengingatkannya sesuatu sesuai dengan perkiraan cuaca yang sudah diberitahu Alexa sebelumnya. Selanjutnya yaitu statik, yaitu lingkungan tidak berubah selagi agen sedang merencanakan sesuatu kepada Alexa, seperti saat Alexa sedang memutarkan lagu dan agen meminta untuk menaikkan volume musik. Selanjutnya ada discrete, yaitu tindakan khas yang dapat dilakukan Alexa adalah saat agen berbicara dengan Alexa dengan cara berbisik, maka Alexa akan menjawab juga dengan cara berbisik. Yang terakhir ada single again, yaitu saat Alexa kehabisan baterai, maka Alexa akan mengoperasikan tindakan seperti berbicara battery low. Sekian untuk jenis-jenis lingkungan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Eriko. Di sini saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis agent yang dimiliki Alexa. Menurut kami, ada 2 jenis agent yang dimiliki Alexa. Pertama adalah utility-based agent, karena Alexa tidak cukup hanya mencapai tujuan, namun juga bagaimana, seberapa cepat, dan lain-lain. Contohnya adalah ketika membuat shopping list. Ketika user meminta Alexa untuk membeli sereal, bukan hanya langsung menambahkan sereal seperti itu, namun juga Alexa memilih mana lokasi-lokasi membeli sereal yang paling dekat, mana yang paling sering dibeli, dan mana yang menurut Alexa paling sering dibeli oleh user tersebut. Sehingga bukan hanya tentang bagaimana mencapai tujuan, namun juga seberapa efisiennya. Begitu juga saat membuat berita seperti itu, ketika user meminta Alexa untuk menampilkan berita, Alexa tidak hanya memberikan berita secara random seperti itu, namun juga memberikan berita yang sedang hype dan yang sedang tenar seperti itu, supaya user dapat tetap terupdate tentang apa yang terjadi di dunia luar. Yang kedua, menurut saya, Alexa memiliki jenis learning agent, yang mana Alexa membaca aktivitas-aktivitas harian user dan juga menggabungkannya dengan aktivitas-aktivitas harian user lainnya. Contohnya adalah ketika user meminta Alexa untuk memutarkan lagu favorit, Alexa akan memeriksa lagu-lagu yang sebelumnya pernah di-request oleh pengguna dan memutar lagu-lagu yang paling sering diputarkan oleh pengguna. Sehingga bukan hanya mencapai tujuan, namun juga bagaimana mencapai tujuan dengan keinginan dan kebiasaan oleh user tersebut. Baiklah, kuasa itu sekian untuk kami dari kelompok keempat. Kami ucapkan terima kasih.